Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rumah Merah Heritage Lasem. Kali ini saya sebagai pemandu wisata kalian nanti akan mengajak kalian untuk berkeliling Lasem ya, untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling apa sih yang ada di Rumah Merah Heritage Lasem. Oke? Untuk itu sebelum masuk biasanya pasti kan di tempat wisata pasti ada namanya tiket wisata ya teman-teman, pasti untuk bayar seperti kayak gitu kan, untuk membayar. Nah kalau di Rumah Merah sendiri untuk tiket masuknya ini 20.000, tetapi nanti dikembalikan lagi ke panjenengan atau ke teman-teman semuanya sesuai apa yang sudah diberikan ke kita. Senilai 20.000 ini nanti akan kita kembalikan voucher 20.000 juga ke teman-teman untuk berbelanja batik, berbelanja makanan maupun minuman ataupun oleh-oleh yang lainnya seperti itu. Terus kalau yang udah berbelanja gimana? Kalau yang sudah berbelanja, teman-teman tinggal tunjukin nota berbelanjanya itu ke kasir yang ada di Rumah Merah Heritage Lasem. Nanti tinggal dicek kasirnya, nanti langsung masuk seperti itu teman-teman. Oke, di awal kita sudah, langsung kita masuk ke salah satu terowongan sebelum masuk ke Rumah Merah. Mari silakan teman-teman semuanya. Jadi sebelum masuk ke Rumah Merah pasti kita akan memasuki terowongan ini ya. Terowongan ini itu mengenalkan bahwa Lasem itu kaya sekali dengan batik tulis Lasemnya ya teman-teman. Berbagai macam motif batik ada di sini ya. Terus sebelum kita masuki juga kita juga bisa menikmati showroom rumah batik terbesar juga di Lasem. Jadi sebelum masuk ke Rumah Merah kita bisa menikmati showroom terbesar di Lasem, showroom rumah batik Lasem 3 Negeri teman-teman. Jadi di sini kalian bisa menikmati masalah penjelasan antara batik, ada juga batik sisi ikan atau geringsing, batik Gunung Ringgit kayak gitu teman-teman. Dan juga yang paling spesial di sini ada namanya itu sketsa batik Joanna Choa teman-teman, yang sudah kita buka, ada di salah satu terowongan yang ada di sebelum masuk ke Rumah Merah Heritage Lasem teman-teman. Seperti itu. Pasti kalian penasaran kan? Oke teman-teman, jadi kali ini saya sudah berada di dalam dari Rumah Merah Heritage Lasem ya. Rumah Merah Heritage Lasem ini sendiri dibangun pada tahun 1860. Pada tahun 2000-an rumah ini dijadikan sebagai tempat sarang burung walet teman-teman. Pada tahun 2012 barulah rumah ini diambil alih oleh pengusaha Lasem, yaitu Bapak Rudi Hartono, dan dikembalikan lagi ke dalam bentuk aslinya sebagai tempat hunian atau tempat tinggal pada zaman dahulu seperti kayak gitu. Dan dari segi proses pembangunannya teman-teman, rumah ini itu terinspirasi dari salah satu bangunan yang sangat unik yang ada di Jakarta, yaitu namanya Chandranaya yang berada di tengah-tengah dari hotel teman-teman.
sendiri, kenapa kok cat di Rumah Merah Heritage Classroom ini berwarna merah? Karena bangunan pecinan yang ada di sini yang rata-rata dengan warna putihnya, dengan rumah merah dengan warna yang individual dengan warna merahnya, ini terinspirasi dari kota larangan yang ada di Forbidden City. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di depan dari pintu Rumah Merah Heritage Classroom ya teman-teman. Untuk pintu dari Rumah Merah Heritage Classroom ini sangat unik ya teman-teman. Untuk bentuknya sendiri menggunakan konsep dari botol ya. Dari pintu utama sampai pintu kedua, pintu ketiga menggunakan konsep botol ya. Yang depan pasti akan lebih kecil daripada yang tengah, supaya rezeki yang masuk tidak gampang untuk keluar teman-teman. Dan yang paling spesial di sini ada simbolnya dari bunga teratai. Bunga teratai ini dulunya sebagai harapan ya. Sebagai harapan pemilik rumah agar kehidupan dari keluarganya itu ada timbul rasa kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, seperti itu teman-teman. Jadi ini ada gambarnya di sebelah sini teman-teman, bisa dilihat nanti. Oke? Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di galeri dari Rumah Merah Heritage Classroom teman-teman. Di sini mulai dari perjalanan pada tahun 2013 ada kunjungan dari Bapak Gubernur.
merah ini diekspos oleh salah satu majalah yaitu National Geographic. Nah, dan di waktu itu langsung mulai meningkat untuk daya tarik wisatanya sendiri teman-teman. Pada tahun 2015 itu kan ada majalah National Geographic kan sudah terbit. Di setiap pertemuan yang ada di Jakarta, pimpinan pasti membawa buku ataupun majalah tentang Rumah Merah maupun tentang Lasem teman-teman, supaya orang yang dari luar kota itu bisa datang ke Lasem seperti kayak gitu. Dan pada tahun 2016 dengan sebuah kehormatan sendiri bisa dikunjungi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarganya dalam Tour de Javanya. Teman seperti kayak gitu ya. Terus di sini juga bisa dilihat foto sebelum rumah ini dibongkar sama sesudah rumah ini direnovasi seperti itu teman-teman. Oke? Oke, kali ini kita mau masuk ke Rumah Merah Titik Lasem, tetapi kita udah berada di depan dari pendopo Rumah Merah. Ya, di Rumah Merah Titik Lasem ini sendiri ada 3 patung ya teman-teman. Yang 2 ini adalah patung penjaga pintu, yang 2 ini adalah patung penjaga pintu, dan yang satunya adalah patung dari Kuan Kong yang ada di tengah-tengah dari rumah ini. Patung penjaga pintu adalah salah satu pengawal raja yang sangat kuat ya untuk menjaga rumah raja maupun kamar raja seperti kayak gitu teman-teman. Jadi yang di sebelah sini ada Utik Yong, sebelah situ ada Cik Siok Po seperti kayak gitu, adalah 2 penjaga pintu yang sangat disegani pada zamannya seperti kayak gitu. Dan harapan kenapa kok ada di sini? Harapannya adalah supaya Rumah Merah ini dijauhkan dari malapetaka, malabaya seperti kayak gitu teman-teman. Oke? Teman-teman, di Rumah Merah Titik Lasem ini sendiri ada juga salah satu di kamarnya ada terowongan yang dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian waktu zaman penjajahan teman-teman.
Jadi ketika yang laki-lakinya itu berperang, yang perempuan anak sama harta yang paling berharga dimasukkan ke dalam lubang ini teman-teman, terowongan tempat persembunyian, ya kan? Nah untuk bersembunyi, untuk tempat ini sendiri, untuk maksimum untuk bersembunyinya 3 hari aja teman-teman, karena di sebelah sana cuma ada lubang ventilasi, itu pun masuk ke dalam ruangan juga teman-teman. Dan untuk pintunya sendiri tidak seperti ini dulu teman-teman, hanya tumpukan kayu jati teman-teman, karena di bagian depan ini digunakan sebagai gudang kayu jati teman-teman. Kalau biasanya terowongan kalau di bagian belakang, kalau yang di Rumah Merah ini pasti di bagian depan untuk mengecoh teman-teman seperti itu. Kalian bisa dilihat sini, mari lihat aja dah. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di depan pintu utama dari Rumah Merah, ya. Untuk di atasnya sendiri, di bagian angin-anginnya teman-teman bisa dilihat itu ada namanya simbol 12 anak panah dengan 1 titik teman-teman. 12 anak panah tersebut dilambangkan adalah tahun Cina, seperti kayak gitu, atau Xiu teman-teman. Kalau yang 1 titik itu dilambangkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan rahmat kepada 12 anak panah tersebut, dan nantinya semua itu akan kembali lagi ke 1 titik, mengingatkan si pemilik rumah supaya berhati-hati, dan kedepannya semua itu akan kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan kematian teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu ranjang yang dulunya sebagai tempat untuk tidur para bangsawan teman-teman. Kali ini di Rumah Merah dijadikan sebagai tempat spot foto teman-teman. Bagi kalian yang belum pernah ngerasain ranjang kayak gini, ranjang kayak gini sangat unik. Dulunya hanya para bangsawan aja yang bisa menggunakan ranjang semacam kayak gini teman-teman. Bisa dilihat, ini ada ukir-ukirannya. Empuk lagi, ya kan? Empuk. Ada batangnya juga, teman-teman. Jadi kalian kalau ke Rumah Merah jangan lupa dilewatkan ya, jangan sampai dilewatkan ranjang pecinan yang ada di sini. Kalian bisa foto-foto, bisa bersantai, seperti kayak gitu teman-teman. Oke? Di dalam Rumah Merah Retreat Classroom ini sendiri ada 2 patung barongsai. Oh iya, tadi kan ada 3 patungan, yang 2 udah saya jelaskan. Yang ini 1 lagi, patung Wan Sing Putut, ya. Atau kalau orang Jawa menyebutnya dengan Wan Kong, teman-teman. Wan Kong adalah salah satu panglima perang yang sangat disegani pada zaman dahulu. Kekuatan, keberanian sangat luar biasa dia miliki, teman-teman.
Di sini ada dua patung barongsai. Kenapa sih? Kenapa sih kok ada dua patung barongsai? Karena ya kan, kalau permainan yang sangat unik tentang pecinan kayak gitu kan pasti kan ada leong, ada barongsai. Inilah sebagai ikonik kalau kita itu suka banget atau teman-teman yang ada di Rumah Merah ini suka banget dengan permainan barongsai teman-teman. Di setiap ada tamu yang masuk biasanya kalau sudah menghubungi kita sambut dengan meriah dengan barongsai teman-teman, seperti kayak gitu ya, dungjeng gitu ya teman-teman. Oke. Pintu rahasia untuk masuk, tetapi ini tidak kita buka untuk umum ya teman-teman. Jadi untuk menunjukkan aja bahwa aslinya tempat ini ada dua lantai. Yang bagian atas dinamakan dengan loteng ya teman-teman. Bagian loteng di situ juga ada 4 kamar. Dulunya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, terus bahan-bahan untuk pembuatan roti, seperti itu teman-teman. Sedikit saya memperlihatkan aja teman-teman. Tangganya semacam kayak gini teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu tangga yang digunakan untuk naik ke atas. Ya, hanya kita selalu untuk menguncinya seperti itu. Ini cuma untuk memberikan bahwa di atas itu dulunya sebagai tempat penyimpanan makanan, cadangan makanan seperti kayak gitu teman-teman. Oke, next. Oke teman-teman, jadi di bagian belakang ini juga ada namanya alat press batik pada zaman dahulu. Jadi batik pada zaman dahulu hanya menggunakan
press untuk merapikan ya teman-teman. Jadi dulu itu cuma ada setrika arang, tetapi berarti kalau disetrika arang dia akan cepat rusak karena panasnya itu tidak teratur teman-teman. Jadi ini adalah alat yang sangat berguna pada zaman dulu. Berarti dilipat rapi, ditumpuk banyak, terus baru itu dipres. Jadi presan tersebut membuat lipatan yang sangat bagus untuk packaging, untuk dikirim ke luar dari daerah ini teman-teman. Seperti ini. Ini adalah alat yang sangat berguna sekali pada zaman dahulu untuk proses packaging, perapian dari batik-batik yang ada di Lasem teman-teman. Teman-teman, di bagian belakang juga sangat unik. Di sini ada tembok dengan garis kuningnya teman-teman. Jadi keberanian dilapisi dengan kehidupan seperti kayak gitu. Jadi tembok-tembok di sini bagus sekali kalau dipakai untuk foto-foto teman-teman ketika berkunjung ke Rumah Merah Heritage Lasem. Teman-teman, di bagian belakang ada juga ikoniknya dari Rumah Merah, yaitu adalah sumur kuning teman-teman. Pasti teman-teman yang suka Instagram pasti sudah banyak melihat untuk foto-foto dari sumur kuning ini sendiri ya kan teman-teman. Jadi sumur kuning ini sendiri itu sama tuanya dengan Rumah Merah Heritage Lasem ini. Bisa dilihat di sebelah sini, ini ada katrol yang dulunya difungsikan dan sampai sekarang juga difungsikan teman-teman. Katrol ini, sumur ini tidak pernah habis karena sumur ini sebagai sumber kehidupan dari si pemilik rumah pada zaman dahulu teman-teman ya. Ketika datang ke sini ya, jangan lupa untuk membersihkan wajah kita ya teman-teman. Ketika kita berkunjung ke Rumah Merah Heritage Lasem, ada sumur di bagian belakang, kita manfaatkan air yang ada di sini ya kan untuk mencuci muka kita supaya awet muda, gitu ya, supaya awet muda. Seger teman-teman ternyata airnya. Oke? Mari. Teman-teman, jadi kita sudah melihat-lihat yang ada di Rumah Merah. Kita harus melihat juga yang ada di bagian belakang dari Rumah Merah, yaitu Rumah Choa Tiong Bing. Mari teman-teman. Kita sudah berada di rumah dari Choa Tiong Bing. Jadi ini adalah salah satu pengusaha batik Lasem yang terkenal pada zaman dahulu. Di tempat ini nanti kita juga bisa melihat salah satu kamar tua yang masih dipertahankan di tempat ini. Oke, mari silakan bisa mengikuti saya. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di kamar Noni, namanya ya, kamar Noni. Ini masih asli, ranjang-ranjangnya, ada juga koper tua, koper seng pada zaman dulu, yang di dalamnya ditemukan sekesar batik yang sudah kita pajang di sana tadi. Ada juga gelintingan-gelintingan rokok. Ini sangat unik sekali untuk kamar-kamar pada zaman dulu. Ya teman-teman, kalian bisa
Choa Tiong Bee ini sendiri memiliki 3 sumur sendiri teman-teman. Sumur yang pertama yang dekat saya ini. Sumur pertama ini digunakan hanya untuk berwirausaha saja, kepercayaannya. Terus ada juga sumur kedua. Sumur kedua di sini digunakan hanya untuk memasak, minum, seperti kayak gitu teman-teman. Dan sumur yang ketiga di sini digunakan untuk mandi sama untuk memberi minum peternakan. Jadi sumur itu tidak boleh dicampur aduk. Kalau dicampur aduk itu bisa mendatangkan malabaya teman-teman, seperti kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini kita berada di salah satu tempat yang biasa digunakan untuk menyambut tamu untuk makan siang bersama dengan menu khas Lasem. Ya, di sini tempatnya di belakang dari Oma Batik Lasem 3 Negeri, tepatnya di rumah Choa Tiong Bee. Kalau seperti itu teman-teman. Oke? Teman-teman, rumah Choa Tiong Bee ini sendiri dibangun pada tahun 1870 dan diambil alih oleh Bapak Rudiantono pada tahun 2017. Langsung dijadikan sebagai showroom terbesar di Lasem, showroom Oma Batik Lasem 3 Negeri teman-teman. Dan rumah ini dibeli seisi-isinya, sepenjaga-penjaganya. Nah ini dia penjaga-penjaganya. Cuma ada namanya Bokna. Nah bisa dilihat Bokna. Nah itulah Bokna teman-teman. Oke. Kenapa? Oke teman-teman, sekarang udah berada di salah satu kamar. Nah kamar ini juga salah satu yang berada di kawasan dari Rumah Merah Heritage Lasem teman-teman. Kamar ini juga bisa didapatkan di 9 marketplace ya, Tokopedia, Pedigree, Mega.com dan lain sebagainya ada di bawah ini teman-teman. Oke, sekarang kita bisa masuk di sini teman-teman. Mari kita masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di kamar dari salah satu kamar yang ada di Rumah Merah Heritage Lasem. Kita tinggal tidur dan nuansanya sangat unik sekali, khas dengan pecinan. Ada lampion, ada buffet dengan ukiran-ukirannya, ada balai pecinan juga, empuk lagi. Oke, teman-teman. Tetapi, kalian pasti penasaran, kamar mandinya luar biasa. Mari ikuti saya. Wow, luar biasa. Putih, bersih. Wow. Bersih. Wow. Showernya ada 3 shower. 1 2 3. Oke. Halunya ada 4, 1 2 3 4. Ada air minumnya juga. Kita sensor. Oke, ada untuk tisunya. Wow, bersih sekali. Klosetnya kloset duduk. Oke. Kita coba airnya. Wow, kencang sekali airnya. Luar biasa penginapan ini. Seger banget, guys. Oke. Udah. Oke teman-teman, kita sudah berkeliling ke Rumah Merah Heritage Lasem. Sekarang tinggal waktunya kalian menukarkan voucher kalian untuk berbelanja batik Lasem atau untuk berbelanja makanan maupun minuman yang ada di warung Lasem teman-teman. Sekian vlog saya, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah!
you all my personal dreams.